Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hairani, staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di dalam video ini saya akan memaparkan tata cara penulisan skripsi dengan menggunakan template yang sudah sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi. Dengan tujuan untuk membantu mempermudah adik-adik yang sedang dalam proses penyusunan skripsi. Baik, langsung saja kita ke screen. Sebelumnya kita download template di website Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara di link fkm.usu.ac.id. Kemudian kita sorot bagian akademik, lalu kita pilih prosedur penulisan skripsi, kemudian kita klik template penulisan skripsi. Lalu file akan terdownload, kemudian kita cari di folder penyimpanan. Kita buka template yang sudah kita download, kemudian kita buka file skripsi yang hendak kita sesuaikan penulisannya dengan template. Dengan menggunakan template ini, kita akan lebih terbantu sebab template ini sudah diformat dengan menggunakan jenis kertas ukuran A4, kemudian marginnya sudah disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi, yaitu 4 cm untuk batas tepi atas dan tepi kiri kertas, kemudian 3 cm untuk batas tepi kanan dan tepi bawah kertas. Kemudian ukuran logo 5,5 x 5,5 cm, serta format lainnya yang sudah disesuaikan dengan buku pedoman penulisan skripsi. Kemudian langsung saja langkah pertama pada halaman cover luar atau sampul depan skripsi ini, boleh kita ketikkan langsung atau kita copy dari file skripsi kita. Hal-hal yang perlu disesuaikan, diantaranya pada bagian judul, nama, dan NIM. Boleh kita ketikkan saja dari file skripsi kita. Pastikan pada bagian judul ini sudah ditulis dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 14 dengan spasi 1, maksimal terdiri dari 20 kata serta sudah berbentuk piramida terbalik. Kemudian untuk nama dan NIM sesuaikan dengan data diri, NIM. Lalu kemudian pada bagian tahun di bawah ini, pastikan sudah sesuai dengan tahun kapan skripsi ini akan dicetak. Kemudian kita turun ke halaman sampul dalam skripsi, penulisannya hampir sama dengan penulisan sampul depan skripsi. Pada halaman ini, hal yang perlu kita sesuaikan pada bagian judul, nama, NIM, serta tahun cetak, atau boleh kita kopikan saja dari halaman sebelumnya. Kemudian kita turun ke halaman persetujuan skripsi, ketik atau copy judul skripsi, nama, NIM, departemen, serta nama dosen pembimbing skripsi. Kemudian pastikan penulisan nama, gelar, serta NIP dekan sudah sesuai. Lalu untuk tanggal lulus, diisi dengan tanggal sidang skripsi adik-adik. Kemudian kita turun ke halaman penetapan tim penguji skripsi. Pada tanggal diisi dengan tanggal lulus sidang skripsi, kemudian sesuaikan dengan nama dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi adik-adik sendiri, lalu pastikan penulisan gelar sudah sesuai. Kemudian kita berpindah ke halaman pernyataan keaslian skripsi. Pada bagian ini, hal yang perlu kita sesuaikan antara lain pada bagian judul, pastikan penulisan judul sudah dengan cetak tebal, kemudian sesuaikan bulan dan tahun serta nama penulis. Kemudian pada bagian abstrak ini, ketentuan yang perlu kita pahami adalah abstrak maksimal terdiri dari 300 kata, ditulis dengan satu spasi dalam satu paragraf tanpa menggunakan tabulasi atau menjorok ke dalam. Kemudian untuk kata kunci maksimal terdiri dari 5 kata. Kemudian kita beralih ke abstrak bahasa Inggris. Ketentuannya hampir sama dengan penulisan abstrak bahasa Indonesia, hanya saja dalam abstrak bahasa Inggris ini diketik dengan cetak miring atau italic. Kemudian kita turun ke halaman kata pengantar. Pada bagian ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah pastikan penulisan judul sudah menggunakan cetak tebal atau bold. Kemudian untuk nama-nama dosen dan gelar dosen, pastikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam skripsi adik-adik. Kemudian tidak perlu menambahkan kata sapaan seperti bapak, ibu, kakak, abang, adik, ataupun sapaan lainnya pada sebelum penulisan nama ataupun sebelum penulisan gelar.
Kemudian, sesuaikan bulan, tahun, serta nama penulis. Lalu kemudian untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran sebaiknya tidak diketik secara manual. Berdasarkan laporan dari tim verifikasi skripsi, sering ditemukan penomoran halaman yang tidak sesuai pada penomoran halaman di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran dengan penomoran halaman pada naskah skripsi, dan sering juga ditemukan penomoran halaman yang tumpang tindih seperti pada cuplikan daftar isi dan daftar gambar di bawah ini. Maka sebaiknya kita membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran secara otomatis. Caranya cukup mudah, langsung saja. Sebelumnya kita gabungkan naskah skripsi kita ke dalam satu file, kemudian kita siapkan halaman kosong, kemudian kita tambahkan section halaman untuk membuat penomoran halaman yang berbeda dalam satu file. Kita pilih page layout, kemudian pilih bricks, dan klik next page. Kemudian kita copy naskah skripsi kita dari bagian halaman pendahuluan sampai dengan lampiran dengan cara tekan Ctrl A untuk memilih semua, lalu tekan Ctrl C untuk mengcopy, lalu kita paste pada halaman yang telah tersedia. Kita kembali ke bagian pendahuluan. Nah, di sini penomoran halaman tetap menggunakan angka Romawi kecil, sedangkan pada halaman berikutnya menggunakan penomoran angka. Kemudian kita format penomoran halaman agar dimulai dari halaman 1. Pilih page number, format, menggunakan angka, dan dimulai dari halaman 1. Lalu pastikan di sini penomoran halaman sudah menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 dan penomoran halaman pada setiap awal bab berada di tengah bawah. Sedangkan selain pada awal bab berada di sudut kanan atas. Kemudian kita tetapkan headings. Pada penulisan skripsi ini, kita menggunakan aturan heading level 1 sampai dengan level 5. Namun untuk penulisan daftar isi ini, kita cukup menggunakan sampai dengan heading level 3 saja. Kita mulai dari heading level 1, blok, kemudian pilih heading 1, lalu pastikan penulisannya sudah menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 3. Kemudian lakukan hal yang sama untuk semua heading 1 dalam naskah skripsi ini. Untuk mempermudah, dapat kita gunakan bantuan format pointer dengan cara kita blok pada bagian yang ingin kita jadikan sebagai acuan, lalu klik format pointer, kemudian kita cari heading level 1 berikutnya. Kemudian kita tempel. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua heading 1 dalam naskah skripsi ini. Kemudian untuk heading level 2 blok, kemudian pilih heading 2, lalu pastikan penulisan sudah menggunakan jenis tulisan Times New Roman dan ukuran 12. Kemudian untuk mempermudah, dapat menggunakan bantuan format pointer seperti halnya pada heading level 1 tadi, klik format pointer, kemudian cari heading level 2 lainnya pada naskah ini. Lalu tempelkan pada bagian yang ingin kita sesuaikan. Lakukan hal yang sama pada semua heading 2 dalam naskah ini. Demikian juga untuk heading level 3. Kemudian setelah kita berikan heading pada semua level 1, level 2, dan level 3 sebagai acuan dalam pembuatan daftar isi otomatis, kemudian kita ke halaman daftar isi. Lalu kita kosongkan halaman daftar isi ini. Kemudian kita pilih reference, lalu pilih table of contents, kemudian kita sesuaikan formatnya dengan memilih insert table of contents. Kita sesuaikan formatnya dengan format daftar isi pada buku pedoman. Kita pilih yang tanpa titik-titik dan tanpa garis-garis, kita pilih yang none. Kemudian kita pilih formatnya yang klasik untuk menampilkan penomoran halaman pada sisi kanan kertas dan untuk penulisannya disejajarkan antar level. Dan kita tampilkan sampai dengan heading level 3. Lalu kita pilih option. Untuk heading 1 kita isi dengan angka 3. Heading 2 kita isi dengan 4. Heading 4 kita isi dengan 5. Tujuannya agar tampilan daftar isi ini nantinya jenis tulisannya sama, artinya tidak ada yang bold dan tidak ada yang menggunakan huruf kapital full. Kemudian kita hapus centang pada outline levels.
Kemudian kita okekan, lalu kita okekan. Demikian tampilan daftar isi otomatis, kemudian kita buktikan apakah penomoran halaman pada daftar isi ini sesuai dengan penomoran halaman pada naskah. Caranya dengan menekan kontrol, kemudian kita klik pada halaman yang ingin kita kunjungi. Misalnya, benarkah abstrak bahasa Inggris berada pada halaman 5 Romawi kecil? Kita tekan kontrol, kemudian kita klik. Nah, abstrak bahasa Inggris benar berada di halaman 5 Romawi kecil. Kemudian kita kembali lagi ke daftar isi, kita buktikan satu lagi, benarkah status gizi balita ini berada pada halaman 29? Kita tekan kontrol, kemudian kita klik. Status gizi balita berada di halaman 29. Baik, kita kembali ke daftar isi lagi. Kemudian lakukan hal yang sama untuk pembuatan daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran secara otomatis. Kemudian kita ke bagian daftar istilah. Daftar istilah dapat berupa singkatan maupun kata yang memerlukan penjelasan. Penulisannya disusun berdasarkan abjad, dan pada penggunaan istilah bahasa asing diketik dengan cetak miring atau italik. Lalu kemudian kita ke daftar riwayat hidup sesuaikan dengan data pribadi adik-adik. Dimulai dari nama, tempat tanggal lahir, agama, nama orang tua, sampai dengan riwayat pendidikan. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap pada bagian bawah kolom tanda tangan ini. Kemudian pada bagian naskah skripsi mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran, hal yang perlu diperhatikan adalah aturan dalam penulisan heading level 1 sampai dengan level 5, penulisan lampiran tabel dan penulisan lampiran gambar. Baik, langsung saja kita ke aturan dalam penulisan headings. Pada level 1 ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, ditulis dengan cetak tebal, ukuran huruf 12, posisi di tengah, dan menggunakan spasi 3. Kemudian untuk level 2, ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, ditulis dengan menggunakan cetak tebal, dan rata kiri kanan. Lalu kemudian untuk level 3, ditulis menyatu dengan paragraf, menggunakan huruf kapital hanya di awal kalimat, dan ditulis dengan cetak tebal. Kemudian untuk level 4 hampir sama dengan level 3, hanya saja ditulis dengan cetak miring atau italic. Lalu kemudian pada heading level 5 hampir sama penulisannya dengan level 4, hanya saja pada level 5 ditulis tidak dengan cetak tebal, seperti ini, menyatu dengan paragraf. Kemudian kita ke penulisan lampiran tabel. Dalam penulisan lampiran tabel ini, hal yang perlu kita perhatikan mulai dari penulisan judul tabel, ditulis di bawah kata tabel, ditulis dengan satu spasi, ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali untuk kata depan dan kata sambung. Kemudian ditulis dengan menggunakan cetak miring atau italic. Kemudian untuk isi tabel berupa angka dituliskan sejajar berdasarkan kedudukannya. Misalnya angka di belakang koma dengan angka di belakang koma, angka satuan dengan angka satuan, angka puluhan dengan angka puluhan, dan demikian selanjutnya. Lalu kemudian untuk isi tabel berupa kata ditulis dengan rata kiri. Kemudian jika ada baris total atau jumlah di bagian bawah tabel seperti ini, boleh ditambahkan garis pemisah. Kemudian untuk penulisan tabel yang terpenggal atau tidak cukup dalam satu halaman, boleh disambung ke halaman berikutnya dengan menuliskan kata keterangan bersambung pada sudut kanan bawah dan tetap mencantumkan judul dan kepala tabel seperti pada halaman sebelumnya. Kemudian kita ke lampiran penulisan gambar. Dalam penulisan lampiran gambar, pastikan letak gambar sudah simetris. Kemudian jika ada sumber gambar, ketikkan di bawah gambar. Lalu untuk keterangan gambar ditulis dengan satu spasi dan menggunakan huruf kapital hanya di awal kalimat. Kecuali jika terdapat nama negara, nama suatu daerah, atau nama suatu instansi seperti pada keterangan gambar di bawah ini. Kemudian kita ke daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka ini, kita dianjurkan untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Sebab dengan menggunakan aplikasi ini, penulisan daftar pustaka kita akan lebih praktis dan akan tersusun secara otomatis sesuai dengan style yang kita inginkan. Dalam penulisan ini, kita akan menggunakan apa style, sesuai dengan yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi. Sebelumnya, kita pastikan perangkat komputer kita telah terinstall dengan aplikasi Mendeley. Atau, aplikasinya dapat kita install pada link di bawah ini. Kemudian, pastikan juga kita telah memiliki account pada aplikasi Mendeley. Untuk adik-adik yang belum memiliki account, dapat membuat account terlebih dahulu pada link di bawah ini.
Kemudian jika aplikasi telah terinstall dan telah memiliki account, langsung saja kita buka aplikasi Mendeley-nya. Kemudian sebelumnya buat folder khusus terlebih dahulu untuk menyimpan file-file yang akan kita gunakan sebagai referensi. Create folder, misalnya nama foldernya DPS, daftar pustaka skripsi. Kemudian kita tambahkan file-file yang akan kita masukkan ke dalam folder yang sudah kita siapkan. Kemudian kita cari file-file yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley, misalnya dari folder reference ini. Kemudian kita pilih semuanya, lalu kita klik open, maka file-file akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley ini. Kemudian misalnya kita tidak memiliki soft copy dari referensi yang akan kita gunakan, misalnya buku, dapat kita input secara manual dengan cara klik add, lalu pilih add entry manually. Di sini dapat kita pilih jenis file yang akan kita input secara manual, misalnya majalah, koran, peraturan perundang-undangan, atau jenis file lainnya. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan naskah skripsi dengan aplikasi Mendeley. Misalnya pada paragraf ini, kita hapus yang manual, kemudian kita pilih reference, kemudian kita klik insert citation, kita cari referensi yang sesuai dengan yang kita citasi. Klik OK. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua bagian citasi telah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Kemudian kita beralih ke halaman yang sudah kita siapkan untuk penulisan daftar pustaka. Kemudian pastikan kita sudah memilih apa style. Lalu kita klik insert bibliografi. Maka daftar isi secara otomatis akan ditampilkan sesuai dengan style yang kita pilih. Kemudian kita rapikan penulisannya dengan mengubah menjadi rata kiri kanan. Kemudian untuk lampiran, pastikan semua sudah terlampir dengan lengkap sesuai dengan poin-poin lampiran yang ada di daftar lampiran. Dan untuk lampiran tabel yang harus ditampilkan melebar, pastikan sudah diformat dengan orientasi kertas landscape, sehingga tidak ada informasi dalam tabel yang terpotong. Baik, demikian video panduan penulisan skripsi ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKM USU, yes, yes, yes.